Salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu kembali dalam renungan Suara Konsistori HKBP Mampang Perapatan di edisi Sabtu tanggal 8 November tahun 2025. Sebelum kita mendengar renungan hari ini, marilah kita mempersiapkan diri dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 2. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerah. Kau memberi, kau mengampuni, kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup pria, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Renungan kita hari ini sesuai dengan Almanak HKBP tertulis di Mazmur 32 ayat 3. Demikian bunyinya, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Jangan menyimpan dosa. Dosa adalah pelanggaran terhadap kehendak Allah. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, manusia terpisah dari anugerah Allah. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan yang memberi putranya yang tunggal untuk mematahkan upah dosa, yaitu maut, melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita memperoleh kehidupan yang kekal. Tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa jatuh ke dalam pelanggaran atau kesalahan. Kita sering malu untuk mengakui kepada orang lain atau bahkan menyembunyikannya dengan cara tidak mengakuinya di hadapan Tuhan. Mengapa kita tidak mengakui kesalahan? Bisa karena kita merasa bahwa kita adalah orang yang sempurna di mata orang. Ketika melakukan kesalahan, kita takut orang tidak respect bagi kita. Atau bisa pelanggaran itu bukan lagi kita anggap dosa, melainkan sudah kebenaran atau kebiasaan karena sudah dilakukan berulang-ulang. Nats ini adalah kesaksian dari Daud tentang akibat dosa yang didiamkan. Efeknya, ketidaknyamanan dalam kehidupan sehari-hari, sukacita tergerus, kesehatan terganggu, tulang-tulangnya lesu bukan karena sakit tulang, atau bukan karena kurang vitamin tulang. Justru ini efek dari dosa yang tidak diakui. Dia mengingat-ingat terus, tetapi dia tidak mau datang kepada Tuhan. Pemazmur pernah memiliki pengalaman saat dia mendiamkan dosanya. Dia tidak mau mengakui dosa, sehingga dia menjadi lesu dan mengeluh sepanjang hari. Tangan Tuhan menekan dia dengan berat. Ini merujuk pada dosa yang dilakukannya, yaitu perzinahan dan pembunuhan yang dilakukan terhadap Batseba dan Uria. Dalam pengakuan dosanya, Daud mengatakan bahwa ia tidak akan menyembunyikan dosa-dosanya kepada Tuhan, dan dia akan mengakui kesalahan-kesalahan tersebut. Sebab ia mengalami penderitaan batin akibat dosa-dosa tersebut, dan ia menyadari bahwa tidak ada yang dapat menutupi dosa di hadapan Tuhan. Dia mengatakan, siang malam
tangan Tuhan menekannya. Ayat 4. Dia akan selalu dikejar rasa bersalah, tidur tidak nyaman, hidup tidak tentram. Daud menerima pembebasan dan dia berbahagia saat dia memberitahukan kesalahannya kepada Tuhan. Dia meyakini bahwa kita secara manusiawi jatuh ke dalam dosa, tetapi kita boleh mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Kebahagiaan kita adalah Tuhan memberikan pengampunan dosa bagi kita. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, kita sering jatuh ke dalam dosa. Yang penting adalah kita mau membuka diri, menerima pengampunan melalui pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Mari mengakui dosa kita. Dosa memisahkan kita dengan kasih Allah. Kita bersyukur Yesus Kristus datang untuk memberikan pengampunan dosa bagi kita, memberikan kasih karunia kepada kita. Dia memberikan rasa damai sejahtera di dalam hidup kita. Pertobatan adalah langkah penting dalam menerima pengampunan dosa, sehingga kita mengalami perubahan hidup sejati. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pertobatan melibatkan pengakuan dosa, berbalik dari jalan yang salah, hidup sesuai dengan kehendak Allah. Maka amang inang saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, marilah kita mengakui dosa kita kepada Allah. Jangan pernah sembunyikan. Sekecil apapun itu, Tuhan tahu bahwa kita telah melakukan pelanggaran. Yang Tuhan tunggu dari kita adalah mengaku dosa kita dan menerima pengampunan dari Tuhan. Kalau kita tidak mau mengaku dosa kita, bagaimana mungkin kita menerima pengampunan dari Tuhan? Orang yang mengakui dosanya di hadapan Tuhan, dia akan memperoleh kebahagiaan, kesehatan tubuh dan pikiran juga dia akan terima dalam hidupnya. Selamat mengakui dosa di hadapan Tuhan dan menerima pengampunan dari Tuhan. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 733 ayat 1 dan 2. Dulu mau ale Tuhan. Dulo maawono Tuhan bege angguko rodoho tu akadongan topot nang awon kadongan topot nang awon tu adopan ni o Tuhan marsembah awon saya siroham o Tuhan jakon maawon Yesus Tuhan bege angguko rodoho tu akadongan topot na
Kita berdoa, ya Tuhan Allah Maha Pengampun, ajarlah kami mengakui kesalahan kami kepada Tuhan, supaya kami terbuka kepada pengampunan, dan kami memperoleh kebahagiaan dan sukacita hanya di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin.